kabar kalian hari ini? Kali ini saya akan menyuguhkan sebuah rangkuman film yang berjudul Hero, yang mengisahkan perjuangan seorang guru kungfu beserta anak-anaknya melawan kekejaman seorang deputi gubernur. Semoga kalian terhibur dan selamat menyaksikan. Inilah Lu Chan, seorang yang beruntung akan menikahi putri guru besar kungfu aliran Chen, bernama Yuniang. Dia terlihat bodoh, tetapi sebenarnya dia adalah seorang yang terlahir dengan bakat menjadi ahli kungfu. Pernikahan Lu Chan dan Yuniang diatur oleh sang guru besar yaitu ayah Yuniang. Dia melihat potensi dalam diri Lu Chan, yang mempunyai kelebihan bisa belajar ilmu kungfu dengan cepat. Tetapi saat ini kelebihan tertutup karena energi Lu Chan terserap oleh sebuah bunga bernama 3 bunga mekar mahkota. Dengan pernikahan ini, diharapkan energi yin dalam diri Yuniang bisa menyatu dengan energi yang dalam diri Lu Chan. Sehingga pada akhirnya jika sudah menyatu maka Lu Chan akan menjadi pewaris Kung Fu Chen. Ilmu Kung Fu Chen diciptakan oleh guru ke-9 dan dikembangkan oleh guru ke-10. Tak ada yang mampu mengalahkannya, sampai suatu ketika datang seorang biksu gila. Biksu gila mempunyai ilmu kungfu yang sangat tinggi. Ia datang untuk memberi pelajaran. Rupanya salah satu murid guru ke-10 menyalahgunakan ilmu kungfunya. Sebelum meninggalkan desa Chen, si biksu gila memberikan sebuah kutukan. Guna menyiasati kutukan, ayah Yuniang ingin Lu Chan otomatis menjadi warga Chen karena menikahi Yuniang. Pertanyaan selanjutnya, siapa sebenarnya Lu Chan? Lu Chan adalah orang asing yang sengaja datang jauh untuk belajar kungfu di desa Chen. Karena amanat dari ibunya supaya ia belajar ilmu kungfu, makanya dia datang ke desa Chen. Ia juga seorang pejuang yang pernah bergabung dengan pasukan pemberontak bernama Kultus Hakikat Dewa. Demikian cerita sebenarnya terkait mereka. Selanjutnya kita kembali ke acara pernikahan. Saat akad nikah akan dimulai tiba-tiba seseorang datang meminta akad nikah dihentikan, dan melemparkan senjata. Si adik bungsu yaitu Yuzi segera bertindak dan menyerang si orang asing. Pertarungan segera berhenti saat si orang asing mengingatkan Yuzi. Dialah Zai Yang, anak cikal sekaligus kakak dari Yuniang dan Yuzi. Zai Yang menuju sang ayah, namun aneh sang ayah justru malah meninggalkannya. Dan singkat cerita pernikahan selesai, dan malamnya semua merayakannya. Lu Chan akan menikmati malam pertama, namun justru inilah yang terjadi. Yuniang seolah memperlakukan Lu Chan bukan suami. Lu Chan diminta tidur di lantai, dan membuat aturan status mereka adalah guru dan murid, dan saat itu juga, meminta Lu Chan langsung berlatih. Waktu berlalu, suatu ketika Zai yang mengajak Lu Chan ke suatu tempat, Lu Chan meminta diajari Kung Fu Chan. Beberapa jurus kemudian diperagakan oleh Zai Yang. Tiba-tiba kemudian datang Yuzi dan beberapa temannya, mengatakan bahwa Lu Chan harus dikeluarkan dari desa. Namun inilah kemudian yang terjadi. Sementara itu di rumah, istri Zai Yang melakukan sesuatu pada lonceng. Lu Chan sendiri seperti orang kesurupan, dengan mata yang memutih dia menabrak dan menyerang apapun yang ia lewati. Ia berperilaku seperti orang kesurupan. Kemudian datang Yuniang, berlari dan memanggil Lu Chan. Tiba-tiba Lu Chan yang akan membanting orang, terjatuh dan tak sadarkan diri. Kita tinggalkan Lu Chan, kita menuju seorang bernama Fang. Dia sedang memasuki sebuah bangunan tersegel. Tiba-tiba beberapa prajurit menangkapnya, dengan alasan bahwa mereka mengira Fang adalah Zai Yang. Zai Yang menjadi buronan, karena telah menggunakan uang pemerintah untuk proyek gagal. Jadi, kita paham alasan kenapa Zai Yang pulang ke desa Chen. Kembali lagi ke TKP, Fang sudah ditangkap, tapi kemudian muncul seseorang yang meminta melepaskannya. Siapakah dia? Dia adalah Duke Flaming, seorang kontraktor perusahaan pembuatan jalan kereta api. Namun dia punya masalah, karena jalur yang dilewati salah satunya melewati desa Chen, sementara warga desa Chen tidak mengizinkan desa mereka dilewati jalur kereta ini. Flaming meminta Fang dilepaskan, kemudian dia membawa Fang ke sebuah tempat. Rupanya Fang dan Zai Yang memiliki utang sebesar 5.000 tael.
Bertempat di sebuah makam, keduanya lalu berdiskusi. Flaming kemudian sepertinya membuat sebuah cara licik, menjadikan Fang sebagai umpan untuk memuluskan kepentingannya membangun rel kereta api. Dan inilah Fang, saat ini telah menjadi salah satu komandan pasukan, mungkin atas dorongan Flaming, dan prestasi tertingginya adalah menangkap seorang deputi gubernur yang korup. Tetapi rupanya Fang sendiri telah membeli jabatan, dibiayai oleh Flaming. Kembali ke Luchan, dia sedang berlatih dengan Yuniang. Sebuah serangan membuat Yuniang meninggalkan Luchan, tapi beruntung sang mertua ada di situ. Guru besar dengan pakaian gembel kemudian mengajak jalan-jalan. Luchan diperlihatkan kepada 3 orang yang sedang bekerja menggunakan keahlian kungfu. Pada suatu ketika Yuniang sedang mengawasi Luchan, tiba-tiba guru besar memanggil, dan menyerahkan sebuah barang. Pada suatu siang, tiba-tiba lonceng berbunyi sendiri, orang-orang berdatangan. Semua mengira bahwa bencana akan datang sesuai dengan kutukan biksu gila. Yuzi pun menangkap dan meminta Luchan untuk pergi. Kemudian Zai yang datang. Dengan kungfunya dia menghentikan lonceng yang terus berputar dan berbunyi sendiri. Di atap bangunan rupanya istri Zai yang sedang mengintip, yang kemudian guru besar memergoki. Istri Zai yang, karena tidak tahu menyerang dengan pedangnya. Dan ketika menyadari itu adalah mertuanya, ia segera berhenti yang kemudian diberondong pertanyaan oleh sang mertua. Rupanya guru besar tahu, bahwa istri Zai yang, telah menanamkan sebuah mesin ke dalam lonceng. Saat Luchan mengamuk, tidak sengaja guru besar melihat istri Zai yang, menaiki lonceng. Karena Zai yang, berhasil menghentikan lonceng, paman kakek, membuat sebuah keputusan Zai yang, diangkat menjadi pemimpin keluarga. Juga ia menimbang bahwa guru besar juga seolah sudah abai, tetapi tiba-tiba. Guru besar yang datang tiba-tiba kemudian mendatangi Zai yang, menunjukkan sebuah bukti bahwa Zai yang, bersekongkol dengan Fang. Zai yang, mengelak atas tuduhan itu, guru besar kemudian meminta Zai yang, bertarung dengan Luchan. Dengan dipandu guru besar, Luchan melawan Zai yang, tetapi sepertinya Zai yang kehilangan power dalam menyerang. Ia beberapa kali harus menerima hantaman Luchan, sampai pada satu kesempatan. Semua terkaget, saat dari tubuh Zai yang terlempar seperti alat-alat mesin. Rupanya Zai yang memakai alat bantu supaya kungfunya kelihatan bagus. Inilah kenapa guru besar meninggalkan Zai. Saat pernikahan Yuniang, ia sangat kecewa karena Zai yang tidak berbakat kungfu, dan lebih memilih menjadi seorang ahli mesin. Dan, akhirnya Zai yang meninggalkan desa, namun saat di perjalanan dia dikejar oleh Yuniang dan Luchan. Yuniang memberikan barang yang dititipkan guru besar, serta kuda untuk mempercepat perjalanan mereka. Ceritanya, hari ini Zai yang telah sampai ke kota, ke pabrik tempat ia membuat prototipe pesawat yang ia sebut sayap langit. Karena pintu disegel, Zai masuk lewat jendela. Namun saat ia asik memperhatikan pesawat yang ia buat, tiba-tiba beberapa orang prajurit datang dengan mengawal istrinya. Ia dan istrinya kemudian ditangkap dan dibawa ke hadapan seseorang. Rupanya Fang telah diangkat jadi deputi gubernur. Fang kecewa bahwa semua misi yang ia bebankan kepada Zai gagal semua. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya mengeksekusi istri Zai. Zai mengaku bahwa ia telah dikalahkan oleh Luchan. Ia menginformasikan bahwa Luchan mantan kultus hakikat dewa, kultus pemberontak. Ucuk di cinta ulam tiba, Fang membatalkan eksekusi dan membebaskan Zai dan istri. Sepertinya ia punya rencana jahat. Kembali ke Luchan, dia sedang berlatih dengan guru besar, dengan bergelantung terbalik di pohon. Dia seperti sedang fokus bersemedi. Tiba-tiba ia memberitahukan sesuatu kepada sang mertua. Dan inilah yang terjadi. Luchan menghancurkan sebuah mesin yang teronggok di jalanan desa Chen. Yuniang segera mendatangi, sepertinya ia sangat bahagia, dan meminta agar Luchan pulang.
Ganti lokasi, kita menuju sebuah tempat di mana sedang diadakan latihan menembakkan meriam dengan dipimpin gubernur. Rupanya sebagai deputi, Fang juga ada di situ. Kemudian ia melapor kepada gubernur bahwa permasalahan desa Chen belum selesai, dan minta dibantu oleh pasukan elit. Dan sejumlah angka sogokan diberikan kepada gubernur. Gubernur pun oke, namun syaratnya harus meminta izin kepada Pangeran Dun, dan kepada menteri. Fang tidak habis akal, dia meminta gubernur memperjuangkan, dan satu alasan yang logis adalah, menumpas pemberontakan. Beralih ke Zai, dia meminta istrinya menjual barang yang diberikan ayahnya, dan mengatakan bahwa dia akan membuat pesawat model baru. Kita tinggalkan mereka, menuju Luchan dan Yuniang. Saat akan tidur tiba-tiba Yuniang meminta Luchan tidur bersama. Sepertinya Yuniang sudah luluh hatinya, dan selanjutnya mereka bermain gelap-gelapan. Dan setelah Luchan diberikan segalanya oleh Yuniang, Luchan semakin giat berlatih. Hari-harinya dilewati dengan terus belajar ilmu Kung Fu Chen. Ia belajar sangat giat. Sayang, desa Chen yang tenang, tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang, yaitu Fang dan pasukannya. Tidak lupa meriam mereka bawa. Tanpa memberikan peringatan kepada warga, mereka langsung menembakkan meriam. Bangunan-bangunan langsung diledakkan. Guru besar telah mengawasi dari sebuah kayu tinggi. Kemudian ia memanggil Luchan, dan menanyakan apa yang harus dipersiapkan. Kemudian ia memerintahkan Yuniang untuk memasak. Desa terus menghujani tembakan meriam. Warga kalang kabut, tapi sebelum melawan, guru besar, Yuniang, Luchan terlebih dahulu sarapan. Sebentar waktu disediakan, namun diperintahkan pergi. Dan guru mengatakan ini saatnya melawan, kemudian ia memberikan sebuah barang beserta instruksinya. Kemudian selanjutnya ketiganya mendatangi Fang. Fang memerintahkan pasukannya melakukan pengepungan. Guru besar, Luchan, Yuniang diminta menyerahkan diri, namun guru mengatakan bahwa hanya ia yang menyerahkan diri. Fang marah dan memerintahkan penangkapan. Pertempuran jika lawan banyak terjadi. Pasukan Fang mencoba menangkap, namun 3 orang ini bukan pendekar kungfu biasa, dan satu kesempatan, guru besar telah berhadapan-hadapan Fang, kemudian ia menotok pasukan Fang, mereka dibuat kaku dengan tombak seperti teranyam. Pasukan Fang tak berdaya, Fang sendiri seperti sangat ketakutan. Kemudian Luchan dan Yuniang datang. Guru besar kemudian mengejar Fang sampai ia terlempar keluar kepungan. Guru besar memerintahkan Luchan dan Yuniang untuk pergi saat ada kesempatan. Pasukan Fang sendiri merangsek, dan berhasil menyerang ketiganya. Pertarungan sengit kembali terjadi. Suatu kesempatan, Luchan hampir saja ditembak oleh Fang, namun tiba-tiba Zai datang dengan sayap langitnya, menjatuhkan beberapa mortir, membuat pasukan Fang kalah kabur. Guru memerintahkan Luchan dan Yuniang menaiki pesawat, dan satu kesempatan keduanya berhasil bergelantungan dan dibawa terbang. Fang berusaha menghentikan, sayang sebuah mortir jatuh di depannya. Guru besar kemudian menyerahkan diri, ia ditangkap pasukan Fang, sementara Luchan dan Yuniang, untuk pertama kalinya terbang dengan pesawat. Sayang pesawat sayap langit kehabisan bahan bakar, kemudian Zai menjatuhkan diri supaya beban pesawat tidak terlalu berat. Kita tinggalkan mereka, menuju ibu kota, dan inilah Pangeran Dun dan Guru Li Qinkun, penasehatnya sedang melakukan pemotretan. Seorang penasehat lain, melapor tentang informasi kultus hakikat dewa, namun pangeran sepertinya tidak khawatir, malah melanjutkan siai pemotretan. Kembali ke Zai Yang, ia dijebloskan ke dalam penjara, dan saat masuk ke sel, ia terkaget, karena ayahnya pun ikut di penjara. Di hadapan sang ayah, Zai mengakui bahwa dia menjadi pecundang, namun sang ayah justru sebaliknya, malah berterima kasih karena justru Zai telah menyelamatkan adik-adiknya. Sementara itu, Yuniang dan Luchan telah sampai ke kota, tetapi mereka harus sembunyi-sembunyi, karena mereka terdaftar jadi DPO. Sampailah mereka di sebuah toko, untuk mencari Guru Li.
外头有人找李师傅。 Dengan memperlihatkan benda yang diberikan sang mertua, keduanya disambut hangat dengan sebuah pertarungan. Inilah Guru Li yang sedang dicari. Untuk dapat bertemu dengannya, Lu Chan harus melewati 7 tahapan. 7 tahapan dimaksud adalah, Lu Chan harus menghadapi rintangan sebanyak 7 orang pendekar kungfu, perjuangan yang tidak mudah, dan apabila gagal maka Lu Chan jangan harap bisa bertemu dengan Guru Li. Bersama dengan sang istri yang cantik aduhai, Lu Chan menemui para pendekar kungfu itu. Mereka yang ia temui tidak memperlihatkan bahwa mereka ahli kungfu, tetapi mereka berbaur dengan masyarakat, dan satu persatu dikalahkan oleh Lu Chan. Kungfu Lu Chan memang telah berkembang pesat, 6 orang pendekar telah kalah, dan terakhir yang ketujuh ia mampu mengalahkannya. Dan inilah Guru Li. Lu Chan dan yayangnya telah bertemu dengan Guru Li, dan mereka diajak masuk ke sebuah ruangan. Kemudian Lu Chan menyampaikan permasalahan kenapa ia sampai mencari Guru Li, namun saat keduanya bersimpuh memohon dibantu, Guru Li ikut bersimpuh, tetapi rupanya Pangeran Dun ada di atas mereka, lalu Guru Li meminta agar Pangeran menyelidiki Deputi Gubernur Fang. Yunyang memohon, namun seperti ragu dengan keduanya berasal dari desa Chen, kemudian memberikan syarat agar Lu Chan bertarung dengan Guru Li, apabila menang maka akan dilakukan penyelidikan dan apabila kalah akan dihukum. Pertarungan pun dimulai, Lu Chan dan Guru Li telah saling berhadapan. Guru Li sendiri sebenarnya adalah kepala koki di Kekaisaran, dan saat ini mereka berada di istana Pangeran Dun, dan pertarungan dilaksanakan di atas pagar skat dapur sang pangeran. Dan, inilah pertarungan mereka, keduanya saling serang, menggunakan kemampuan kekuatan tenaga dan pikiran, penyatuan yin dan yang, saling serang dengan kecepatan masing-masing. Dan untuk diketahui, bahwa sebenarnya Guru Li sebelumnya telah 9 kali bertarung dengan Guru Besar Chen, dan semua pertarungan tidak pernah ia menangkan, dan pada pertemuan terakhir ia menyerahkan sebuah benda yang kemudian dibawa Lu Chan untuk menjadi tiket bertemu dengannya. Pertarungan sangat seru, dan pada satu ketika Guru Li terkena serangan Lu Chan, dan menyusul dia terkena serangan kembali, dapat dikatakan bahwa Lu Chan pemenang pertandingan. Pertarungan masih dilanjutkan, dengan disaksikan oleh Pangeran Dun, keduanya saling mengeluarkan kemampuan terbaik mereka, saling serang dan saling tangkis, sampai akhirnya Guru Li menghentikan pertarungan, dan mengatakan bahwa kungfu yang diperagakan oleh Lu Chan adalah benar kungfu dari Chen, kungfu yang menyatukan yin dan yang, dan Pangeran Dun kemudian memberi nama kungfu tersebut adalah Tai Chi. Demikian kisah film Hero, semoga dapat menghibur kalian semua, dan sampai bertemu dengan kisah film lainnya.